tensions with Iran to intensify, the United States expanding its military presence in the Middle East. The aircraft carrier USS Abraham Lincoln and its strike group is now within striking distance of Iran. Beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. Tensions with Iran continue to rise. US has announced a large-scale air exercise across West Asia. Ketegangan militer di kawasan Timur Tengah terus meningkat pada awal tahun 2026 seiring klaim terbaru dari Iran terkait kemampuan rudal balistik barunya yang dikatakan siap menghadapi serangan militer dari Amerika Serikat dan Israel, dua kekuatan yang telah lama menjadi rival geopolitik utama Tehran. Klaim ini muncul di tengah pengerahan besar-besaran aset militer Amerika Serikat di wilayah Laut Arab, termasuk kedatangan gugus kapal induk yang dipimpin oleh USS Abraham Lincoln, yang menurut laporan militer AS tetap berada dalam status siaga tinggi. Presiden Donald Trump sebelumnya telah menegaskan bahwa pengerahan angkatan laut ini adalah bagian dari strategi tekanan maksimum untuk menggagalkan apa yang dianggap Washington sebagai ancaman Iran yang terus berkembang, terutama dalam program misil dan nuklirnya. Iran sendiri merespons tekanan ini dengan menyatakan bahwa mereka siap membalas setiap serangan. Pernyataan tersebut tidak hanya bersifat retoris, melainkan datang bersamaan dengan klaim bahwa negara itu telah berhasil meningkatkan kemampuan rudalnya secara signifikan sejak konflik sebelumnya dengan Israel. Para pejabat militer dan analis strategi di Teheran mengatakan bahwa kemampuan rudal baru ini bukan sekadar jumlah yang banyak, tetapi juga peningkatan dalam hal akurasi, kecepatan, dan jangkauan yang mampu mencapai target di luar wilayah regional secara efektif. Sebagian laporan menyebutkan bahwa rudal baru yang dikembangkan Iran termasuk varian yang merupakan peningkatan dari sistem balistik jarak menengah, seperti Qasem Basir, yang menggunakan sistem panduan terbaru untuk menantang pertahanan udara tingkat lanjut lawan. Klaim atas kemampuan baru ini muncul di tengah ancaman konflik yang lebih luas setelah serangkaian operasi militer Amerika Serikat dan proksi yang didukungnya di kawasan, serta penindasan keras terhadap protes domestik besar-besaran di dalam Iran sendiri. Sejak akhir 2025, Iran diguncang oleh demonstrasi massal yang mendapat respons keras dari pemerintah, memicu kekhawatiran internasional tentang stabilitas dalam negeri, sekaligus mengaburkan batas antara ancaman internal dan potensi konflik eksternal. Di Washington, para pejabat pertahanan menegaskan bahwa jika Iran benar-benar telah meningkatkan kemampuan misilnya menjadi ancaman langsung, maka Amerika Serikat harus mempertimbangkan ulang strategi militernya untuk menghadapi Teheran, untuk menghindari eskalasi yang tidak terkendali. Sebelumnya, analis di beberapa institusi barat memperkirakan bahwa Iran masih memiliki stok rudal balistik konvensional yang besar dan mampu menerobos sebagian sistem pertahanan udara modern, meskipun kemampuan itu belum pernah diuji dalam skala penuh terhadap target dukungan AS secara langsung. Para pakar intelijen menyatakan bahwa program rudal Iran memiliki basis teknis yang luas, termasuk sistem bergerak yang sulit dideteksi, serta rudal dengan jangkauan menengah hingga jauh yang bisa mencapai target di negara-negara tetangga dan basis militer asing di wilayah tersebut. Kemampuan rudal ini menurut para analis bukan hanya tentang kecepatan atau jangkauan, tetapi juga tentang bagaimana rudal-rudal tersebut dapat diluncurkan secara terkoordinasi dalam pola yang kompleks untuk memaksakan pertahanan udara lawan bekerja di ambang kapasitas maksimum mereka. Potensi kemampuan rudal Iran untuk mengempur serangan Amerika Serikat dan Israel ini juga dipengaruhi oleh jaringan pertahanan udara yang semakin terintegrasi di wilayahnya, di mana sistem pertahanan udara buatan Rusia dan Tiongkok dilaporkan telah diposisikan pada titik-titik strategis. Para pejabat Israel sementara itu
secara terbuka mengakui tantangan yang ditimbulkan oleh peningkatan kemampuan rudal Iran, termasuk kemungkinan bahwa sistem pertahanan udara Israel, meskipun canggih, mungkin menghadapi tekanan operasional yang berat jika rudal-rudal ini diluncurkan secara massal. Sisi militer Israel sendiri terus menilai kesiapan sistem pertahanan atas ancaman rudal yang lebih kompleks, sambil tetap mempertahankan kemungkinan serangan presisi jika dianggap perlu untuk menekan kemampuan Teheran. Reuters dan media internasional lainnya juga melaporkan bahwa Teheran telah memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap wilayahnya akan diperlakukan sebagai tindakan perang total, sebuah ancaman yang menambah risiko eskalasi besar-besaran. Senada dengan itu, pejabat Iran juga menegaskan bahwa jika mereka mendeteksi ancaman langsung terhadap keamanan nasional mereka, dalam bentuk yang jelas kemungkinan preemptive strike atau serangan pendahuluan tetap menjadi opsi yang mungkin mereka gunakan selanjutnya. Di luar suasana pemerintahan dan militer, tekanan politik terhadap Iran juga terus meningkat, terutama dari berbagai negara Arab yang mencoba menengahi konflik agar tidak berkembang menjadi perang regional baru yang berdampak global. Upaya diplomatik ini termasuk pertemuan di beberapa ibu kota regional dan seruan dari negara-negara seperti Turki untuk mengurangi ketegangan antara Washington dan Tehran melalui jalur perundingan. Sampai saat ini, kedua pihak belum menunjukkan keinginan kuat untuk mundur dari posisi masing-masing, dengan Israel dan Amerika berstatus bersiap menghadapi kemungkinan konflik berkepanjangan dengan Iran, sementara Tehran menegaskan kapasitas militer dan tekadnya untuk mempertahankan kedaulatan. Meski demikian, para analis memperingatkan bahwa perang modern tidak lagi hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kemampuan teknologi, jaringan intelijen, dan stabilitas ekonomi, di mana setiap kesalahan perhitungan bisa memicu konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya. Beberapa pengamat memperkirakan bahwa jika sebuah konflik terbuka terjadi, tidak hanya instalasi militer yang akan menjadi target, tetapi juga infrastruktur kritis yang vital, sehingga menciptakan tekanan ganda terhadap stabilitas nasional masing-masing negara yang terlibat. Sementara itu, komunitas internasional terus menyerukan pendekatan diplomatik dan penurunan ketegangan melalui mekanisme multilateral, terutama dengan mempertimbangkan implikasi geopolitik yang jauh melampaui batas-batas regional. Dampak ekonomi dari eskalasi konflik di Timur Tengah diperkirakan akan terasa secara global, termasuk potensi lonjakan harga energi dan gangguan mata rantai, pasokan yang bisa memperberat kondisi ekonomi negara-negara berkembang. Iran menegaskan bahwa program misilnya adalah bagian dari strategi pertahanan nasional untuk menahan tekanan militer dan politik dari kekuatan besar, sementara lawan-lawan strategisnya tetap skeptis terhadap niat Teheran. Konflik potensial ini masih sangat dinamis dan rentan terhadap perubahan cepat, dengan setiap pernyataan sikap, demonstrasi, atau manuver militer berpotensi menjadi titik pemicu baru bagi eskalasi yang lebih luas. Dengan demikian, dunia terus memantau situasi ini dengan penuh keprihatinan, karena ketegangan antara Iran dan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Israel memiliki implikasi yang tidak hanya regional, tetapi juga global, menentukan arah geopolitik masa depan dalam dekade mendatang. Di tengah gemuruh ancaman perang dan kegaduhan dunia internasional, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terjadi tanpa sepengetahuannya. Ketika bangsa-bangsa bersiap dengan senjata, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Alkitab berkata bahwa kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Sebab kuasa sejati bukan pada rudal, armada, atau strategi, melainkan pada kehendak Allah yang berdaulat.
Israel sejak awal hidup di bawah penjagaan ilahi yang tidak pernah terputus. Dunia boleh meragukan masa depannya, musuh boleh merancang kehancurannya, tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa penjaga Israel tidak terlelap dan tidak tertidur. Ini berarti setiap ancaman yang diarahkan kepada Israel tidak pernah luput dari pengawasan Tuhan yang setia menjaga janjinya lintas generasi. Dalam sejarah, Tuhan juga memakai bangsa-bangsa tertentu sebagai alat untuk menahan kekacauan dan kejahatan yang lebih besar. Amerika Serikat, dengan segala keterbatasan manusiawinya, telah berulang kali berdiri sebagai penyeimbang ketika agresi dan tirani mencoba menguasai dunia. Firman Tuhan mengajarkan bahwa Allah mengubah saat dan waktu, memecat raja dan mengangkat raja, menegaskan bahwa posisi suatu bangsa di panggung dunia bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencananya. Karena itu, ketika Israel dan sekutu-sekutunya menghadapi tekanan besar, kita diingatkan akan janji Tuhan bahwa setiap senjata yang ditempa untuk melawan engkau tidak akan berhasil. Bukan berarti tidak ada serangan, bukan berarti tidak ada ancaman, tetapi hasil akhirnya tidak akan pernah mengalahkan rencana Allah. Tuduhan, intimidasi, dan teror tidak akan menjadi kata terakhir. Lebih dari itu, firman Tuhan dengan jelas memperingatkan bahwa Tuhan sendiri akan bangkit melawan bangsa-bangsa yang berniat menghancurkan Yerusalem. Ini bukan sekadar isu geopolitik, tetapi persoalan rohani yang menyentuh kesetiaan Allah terhadap perjanjiannya. Ketika dunia memandang konflik ini sebagai perebutan pengaruh, firman Tuhan melihatnya sebagai bagian dari pergumulan besar antara terang dan kegelapan. Renungan ini mengajak kita untuk tidak terseret arus ketakutan global, melainkan berdiri dalam iman, meyakini bahwa Tuhan masih bekerja melalui bangsa-bangsa, menjaga Israel, dan menahan kehancuran yang lebih luas. Di saat dunia bergoncang, kerajaan Allah tetap tidak tergoyahkan, dan kehendaknya akan berdiri melampaui senjata, melampaui rezim, dan melampaui zaman. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti. Banyak luka yang belum sembuh. Banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur. Dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri,
agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri. Kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai. Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan.
sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.